Sederhananya, tujuan keberadaan Komnas HAM di Indonesia adalah untuk menjamin hak asasi manusia Indonesia berjalan dengan baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya garis bawahi untuk pertegas hal super penting ini, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika saya kutip mentahan dari situs online Komnas HAM, nomor 1 tertulis tujuannya sebagai berikut. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. Jadi konsep HAM yang berasal dari PBB harus sesuai dengan undang-undang negara setempat, sedangkan setiap negara diharapkan mengadopsi konsep HAM yang tertulis dalam Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini? Bagaimana dengan mereka yang tidak mengakui Pancasila, bahkan ingin melengsarkannya dan akan menggantikannya dengan sistem pemerintahan khilafah? Karena Komnas HAM digaji oleh negara yang berdasarkan Pancasila, maka Komnas HAM harus mendukung tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila. Jadi terhadap mereka yang akan menyingkirkan Pancasila dan menggantikan dengan sistem pemerintahan khilafah harus dikecualikan saja, sebab mereka ibarat parasit yang memanfaatkan bebas berpendapat dan demokrasi di Indonesia untuk sosialisasi sistem pemerintahan khilafah. Tanpa sadar, mereka juga sedang memanfaatkan kenetralan Komnas HAM. Jadi tidak perlu lagi untuk memanggil Densus 88 untuk memastikan tersangka teroris Sunardi yang mati kemarin itu apakah terjadi melalui prosedur yang benar atau tidak benar. Petugas Densus 88 melakukan seperti itu berdasarkan undang-undang juga yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tidak seperti itu, mereka akan dikatakan makan gaji buta. Demikian juga dengan Komnas HAM. Jika kenetralanmu tidak mendukung tegaknya Indonesia berdasarkan Pancasila, akan disebut makan gaji buta juga. Jika Densus 88 lalai melakukannya dan banyak rakyat biasa akhirnya jadi korban, Komnas HAM kan akan seperti biasanya diam, tidak membela korban terorisme kan. Selama ini memang seperti itu kok. Tetapi sebaliknya bisa jadi akan menyerang pemerintah lagi karena lalai menjaga masyarakat dari aksi kebiadaban terorisme. Apa yang dilakukan oleh Komnas HAM yang terkesan membela mereka yang menolak Pancasila merupakan sebuah langkah mundur. Apalagi terhadap tersangka teroris Sunardi yang mati ditembak petugas. Karena bukan saja menolak ditangkap, tapi dia juga melakukan aksi penyelamatan diri yang berbahaya bagi petugas dan rakyat biasa lainnya. Apakah tunggu sampai rakyat biasa mati baru petugas bertindak tegas? Itu dalam keadaan ekstrim loh. Kenetralan Komnas HAM akan memberikan peluang mereka yang anti Pancasila untuk berkembang besar dan tumbuh menjadi kuat. Jika mereka berhasil menyingkirkan pemerintahan yang sah dan membuat Indonesia menjadi negara khilafah, maka TNI, Polri, dan Komnas HAM yang akan mereka singkirkan duluan. Karena mereka tahu pasti TNI, Polri jati dirinya jelas pertahankan Pancasila. Sedangkan Komnas HAM akan selalu memilih untuk berhadapan dengan pemerintahan khilafah. Dan itu tidak akan pernah terjadi karena di seluruh pemerintahan khilafah, negara diktator tidak pernah mengakui Komnas HAM. Dan Komnas HAM tidak akan pernah berada di sana. Jadi berpikirlah bijaksana dan bertindaklah juga bijaksana supaya Komnas HAM tidak mempermudah mereka untuk menguasai negeri ini lagi. Santai saja karena sudah ada pengacara yang akan membela mereka dan hakim yang akan memutuskan perkara mereka dengan adil di pengadilan. Bukan tanpa alasan banyak orang Indonesia yang akhir-akhir ini dukung diktator Putin invasi Ukraina karena mereka rindu ketegasan. Bisa jadi kehadiran Komnas HAM yang selalu membela para teroris dan tidak peduli dengan petugas yang bertarung nyawa melawan teroris dan juga tidak peduli dengan korban terorisme membuat mereka rindu kepemimpinan tegas ala diktator Putin untuk tumpas terorisme. Bukan tanpa alasan juga perkataan Putin begitu terkenal. Memaafkan teroris itu urusan Tuhan, tetapi mengirim mereka ke Tuhan terserah saya. Jadi harus ada pembaruan terhadap Undang-Undang Komnas HAM supaya bisa disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang berada dalam status darurat radikalisme. Perlu kerjasama dengan DPR untuk mewujudkan semuanya itu.
Ayo update regulasi Komnas HAM supaya sesuai dengan keadaan Indonesia terkini. Saya harapkan Komnas HAM lebih fokus saja kepada korban terorisme, anak yatim terlantar, gelandangan, korban jebakan hutang BPJS yang tidak mampu bayar akibat pandemi dan sebagainya. Itu bisa jadi bencana loh. Menjelang 2024 nanti akan dimanfaatkan oleh musuh politik membuat kegaduhan. Mereka lebih membutuhkan perhatian dari Komnas HAM daripada lainnya. Sedangkan terhadap mereka yang tidak mengakui Pancasila, bahkan ingin mengincirkannya, abaikan saja. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.